Renungan Minggu ke-21 masa biasa berkaitan dengan renungan atau pesta Santa Maria Ratu, pelindung gereja paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari terkasih, umat Allah di paroki Mbayat yang tercinta ini, dan juga semua teman dan handai taulan, sahabat dan kenalan yang berasal dari paroki Mbayat ini, yang saat ini sedang menebarkan kasih di mana-mana, di tempat lain di luar paroki Mbayat kita tercinta ini, dan juga yang terus berkontribusi dengan atau bagi alma mater kita paroki Mbayat ini. Terima kasih kepada Anda semuanya. Salam sehat, senyum selalu, berkah dalam. Saya berharap Anda semua sehat dan sehat walafiat. Selamat dan terima kasih juga kepada semua teman, sahabat, kenalan dari paroki lain yang juga pernah sempat bersama-sama dengan kami menyemarakkan pesta kami di paroki ini dengan kurnya, dengan gending-gending gamelannya, lengkap dengan presiden-presidennya, dan juga kur kelompok kur dari kelompok paroki-paroki yang lain yang juga pernah beribadat bersama kami di Gua Maria Marganingsih setiap malam Selasa Kliwon. Hanya selama COVID-19 ini agak terhenti sejenak. Semoga besok bisa kita laksanakan lagi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ayo kita rame-rame ke paroki Mbayat ini untuk ikut berpesta ala kadarnya. Ya, namanya pesta ala kadarnya ya saanane mergopo kaanane lagi kaya ngene iki. Maka yang penting bagi kita adalah kita mengenang, mensyukuri rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita bersama Bunda Maria yang menjadi pelindung gereja paroki kita ini, yang tepatnya adalah tanggal 22 Agustus 2020 kemarin. Dalam doa Rosario peristiwa mulia, yang peristiwa yang kelima, dikatakan di sana bahwa Maria dimahkotai di surga. Itu berarti apa? Berarti Maria dinobatkan sebagai ratu. Lah, ratu siapa? Dalam doa-doa kita sering kita mendoakan ratu para kudus, ratu para rasul, ratu para malaikat, ratu surga. Ya, ini yang sering kita sampaikan melalui doa-doa kita. Bacaan kitab suci tanggal 22 Agustus sesuai dengan buku Santos Santa. Di sana bacaan pertama disampaikan nubuat Yesaya yang mengatakan bahwa Al-Putra telah diberikan kepada kita. Dan nubuat ini terlaksana melalui Injil juga pada tanggal 22 Agustus kemarin, yaitu dipenuhi oleh semangat dan sikap Bunda Maria yang dipanggil untuk menjadi Bunda Putra Allah, dan panggilan itu ditanggapinya oleh Maria dengan kata-kata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari terkasih, saya berani mengatakan bahwa pada saat itulah Maria betul-betul menjadi ratu. Kenapa demikian? Karena jawaban yang disampaikan oleh Bunda Maria tadi, perawan Maria tadi, merupakan dasar seluruh hidup dan langkah-langkahnya. Selama hidupnya di dunia ini,
mengikuti kehendak Tuhan. Kenapa demikian? Marilah kita lihat, karena dengan demikian apa yang dilaksanakan oleh Bunda Maria itu menunjukkan sikap-sikap sebagai seorang ratu atau raja atau pemimpin yang sejati. Jadi aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, menjadi dasar seluruh hidup dan langkah Maria. Dan ini menunjukkan bahwa di situ Maria betul-betul memiliki sikap sebagai ratu, raja atau pemimpin. Nah, marilah kita coba lihat apakah memang demikian. Saudara-saudari terkasih, sikap pertama-tama yang harus dimiliki oleh ratu atau raja atau pemimpin adalah mampu menguasai diri. Itu pertama-tama. Seorang pemimpin harus mampu menguasai diri. Kemampuan menguasai diri itu juga mencerminkan sikap setia, sadar akan dirinya sebagai yang diutus oleh, yang dipanggil oleh Tuhan, maka juga dia harus setia kepada kuasa tertinggi, yaitu Allah sendiri. Jadi dalam kata-kata itu ada sikap menguasai diri, dan menguasai diri ini mencerminkan suatu sikap setia yang harus dimiliki oleh orang atau ratu atau raja atau pemimpin. Nah, sikap ini juga dituntut oleh Tuhan bagi raja-raja Israel tempo dulu, yaitu menguasai diri, setia. Yang setia akan diberi ganjaran, yang tidak setia akan dilepas, akan dihukum. Nah, siapa mereka itu? Contohnya Daud, Saul, Salomo. Kadang mereka mampu untuk menguasai diri dan setia, tapi kadang jatuh juga dalam kelemahan. Nah, bagi yang banyak juga raja-raja yang akhirnya bertobat, tetapi tidak sedikit raja-raja yang tidak bertobat dan bablas, akhirnya menjadi tidak cetha, ora cetha, bablas ra karu-karuan. Nah, bagaimana Maria sendiri? Maria mampu menjalaninya dengan total, tuntas, tanpa cacat, tanpa celah. Maria mampu menguasai diri dan tetap setia, tuntas, total, dan tanpa celah, tanpa cacat. Selain itu, sikap yang harus dimiliki oleh raja atau ratu atau pemimpin adalah menjaga dan melindungi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga mengambil kebijakan-kebijakan atau aturan yang bersama seluruh warga juga harus melaksanakan kebijakan dan aturan itu demi kelangsungan hidup negara dan bangsa. Maka juga harus penuh kasih, sabar, tegas, dan bertanggung jawab. Jadi kasih dan sabar harus disertai ketegasan dan tanggung jawab. Bagaimana dengan Maria? Dia memiliki semuanya. Lihat saja, apakah itu memang benar? Bagaimana saat dia harus mengikuti cacah jiwa? Dia yang adalah calon ibu penebus, calon ibu Tuhan, dia harus mengikuti aturan pemerintahan waktu itu, mengikuti Yosef cacah jiwa di Bethlehem. Contoh saja juga umpamanya seorang presiden atau pemimpin negara apapun, atau pemimpin pemerintahan apapun, dia memang kepala negara atau pemimpin apapun dalam masyarakat, tetapi ketika pulang ke kampung, ke rumahnya, tempat tinggalnya, dia harus mengikuti lalu lintas hidup di kampung, di RW, di RT, dan sebagainya. Ojo dumeh dadi pemimpin atau pejabat tinggi terus neng kampung ora gelem ngopo-ngopo, itu tidak benar, karena dia juga warga kampung, warga masyarakat. Juga ketika dia harus mengalami hal yang serba sulit ketika Maria harus melahirkan, juga ketika harus mengungsi di Mesir dan kembali ke Nazaret. Dalam hidup keseharian di Nazaret, Maria betul-betul memiliki sikap menguasai diri dan setia.
Bagaimana juga dia harus mengasuh, membimbing Yesus si kecil, Yesus si remaja. Membimbing, tapi juga kadang menegurnya, juga memimpin. Saya kira ketika masih kanak-kanak dan remaja, Yesus juga kerap disuruh oleh Bunda Maria. Dan lihat, kita ingat juga ketika Yesus menghilang. Nek basa Jawa ini ngantun atau ngeri di pedalaman suci di bait Allah, kebingunganlah Maria sebagai karena orang yang bertanggung jawab, kebingungan kok putranya di mana ini. Lalu dengan penuh tanggung jawab dia mencari perjalanan kembali lagi ke bait Allah karena dilihat di kerumunan orang tidak ada lagi. Lalu 3 hari sampai di bait Allah ketemu Yesus di sana dan dia menegurnya. Meskipun Yesus menjawab yang memang kenapa mencari saya dan selanjutnya. Lalu kembali ke Nazaret dan kembali ke dalam keseharian Maria mengasuh dan memimpin Yesus pada waktu itu. Sikap lain yang harus dimiliki adalah bahwa seorang raja atau ratu atau pemimpin harus juga terlibat dalam suka duka para warganya yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin, ratu, raja harus terlibat dalam suka duka para warganya. Lihat saja Maria. Dia mengunjungi Elisabet. Ya, pada waktu itu nek basa Jawane sedang mitoni. Dan Maria dikatakan dalam kitab suci berada di sana 3 bulan. Jadi saya membayangkan kemungkinan juga Maria membantu ketika Elisabet melahirkan putranya. Dan Maria bersama Elisabet berbagi sukacita atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Selain itu, Maria juga ikut terus perjalanan Yesus dari Nazaret sampai salib. Bukan hanya itu, ketika Yesus menjelang wafatnya, Yesus mengatakan kepada Maria dan kepada murid yang dikasihinya, kata-kata itu menunjukkan bahwa Maria diserahkan kepada para rasul sebagai ibunya dan para rasul diserahkan kepada Bunda Maria sebagai anak-anaknya. Ini yang terjadi dari salib. Yesus memberi warisan kepada Maria dan kepada rasul, bahwa Maria dijadikan ibu mereka dan mereka dijadikan anak-anak Maria. Saya kira Maria juga terlibat dalam suka duka para rasul yang mewartakan Injil pada waktu itu. Kita coba melihat bacaan yang lain pada hari ini. Itu bacaan-bacaan pada 22 Agustus kemarin. Sekarang kita lihat bacaan hari ini. Hari ini Yesus mengatakan kepada Petrus. Nah, dikatakan demikian. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan selanjutnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Petrus dipasrahi kunci kerajaan surga. Itu berarti Petrus dalam hal ini gereja diutus oleh Tuhan untuk membimbing umat Allah. Jangan dengan ajaran dan teladannya. Kunci kerajaan surga berarti diutus untuk memimpin para warganya melalui ajaran dan teladannya agar para warga hidupnya terarah ke sana, kebahagiaan sejati abadi. Jadi keduanya, kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kuasa kasih, sebagaimana dijalankan oleh Yesus Sang Guru sendiri. Karena kuasanya itu adalah pemberian Tuhan, maka tuntutan Tuhan harus terus diikuti. Pemberian Tuhan, maka tuntutan Tuhan harus diikuti dengan setia. Bukan hanya demi keselamatan dirinya, tapi demi keselamatan seluruh umat manusia yang dipimpinnya. Hal ini senada dengan bacaan pertama hari ini. Di sana dikisahkan bahwa pejabat yang tidak becus, pejabat yang korup,
pejabat yang hanya mencari keuntungan sendiri dan bermewah-mewah dipecat di sana, diganti yang lain yang lebih baik. Karena dia tidak bisa mengurusi umat, tidak bisa mengembalakan umat, tapi hanya mengurusi dirinya sendiri, bahkan menindas warganya. Seorang ratu atau raja atau pemimpin sejati harus siap berkorban demi rakyatnya. Dosa besar bila terjadi sebaliknya, yaitu mengorbankan rakyatnya demi kepentingan sendiri. Itu dosa yang sangat besar. Sebagaimana Maria bersama Yesus dan juga para rasul siap berkorban, siap capek, siap hancur demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan seluruh umat manusia, maka tentunya juga kita semua pengikut-pengikut Kristus harus siap berkorban, siap capek, siap hancur demi kebaikan hidup bersama. Sebagaimana Maria yang sangat rendah hati dan sederhana, tidak mengharapkan balas jasa apapun. Maria dengan seluruh kegiatannya tidak mengharapkan balas jasa apapun. Demikian pula kita, anak-anak Maria. Seorang presiden Amerika dulu, yaitu John F. Kennedy, pernah mengatakan demikian. Jangan bertanya apa yang kamu dapat dari negara, tetapi bertanyalah apa yang dapat kamu berikan kepada negara. Jangan bertanya apa yang kamu dapat dari negara, tapi bertanyalah apa yang dapat kau berikan kepada negara. Itulah ucapan dari seorang presiden Amerika Serikat waktu itu. Demikian mestinya kita para warga gereja dan masyarakat pada umumnya. Saudara-saudariku terkasih, di saat kita merayakan hari pelindung paroki kita, Maria Ratu, pantaslah kita bersyukur atas semua anugerah Tuhan. Namun, pantaslah juga kiranya kita mengenang dan sekaligus meneladan sikap Maria selaras zaman kita. Marilah kita terus berusaha agar pertama, semakin mampu menguasai diri dan setia kepada Tuhan dalam kesetiaan kepada panggilan kita. Yang kedua, berusaha agar kita penuh kasih, sabar, tegas, dan bertanggung jawab. Ketiga, kita terus berusaha menjalani hidup keseharian dengan wajar, ikut aturan dan disiplin demi membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Yang keempat, solider, setia kawan, terlibat dalam suka duka sesama, siap berkorban, siap capek, siap hancur demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan hidup bersama. Ya. Kepada umat di Roma, Santo Paulus berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma bab 12 ayat 15. Dan saudara-saudariku terkasih, masih banyak sikap lain yang perlu kita pelajari, kita hayati dan kita tekuni selaras dengan perkembangan zaman, agar bersama Maria, Ibu dan Ratu, kita berani mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan demikian kita sungguh akan dapat mensyukuri, menjalani, dan menikmati hidup anugerah Tuhan ini. Jadi dengan kata-kata itu kita berharap agar kita semakin mampu mensyukuri, menjalani, dan menikmati hidup anugerah Tuhan ini. Dan sesudah menyelesaikan semuanya itu, perlulah atau bolehlah kita berucap, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas 17 ayat 10. Saudara-saudariku terkasih, di penghujung renungan ini, marilah kita dengar nasihat Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, bab 5 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah nasihatnya. Para ketua di antara kamu
ku nasihati sebagai teman sejawat dan saksi penderitaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela seturut kehendak Allah. Jangan mencari keuntungan, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu. Dan bila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang takkan binasa. Sekali lagi saya ulangi nasihat Santo Petrus ini. Para ketua di antara kamu kunasihati sebagai teman sejawat dan saksi penderitaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela seturut kehendak Allah. Jangan mencari keuntungan, tetapi relakanlah diri. Relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu. Dan bila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang takkan binasa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan yang pengasih dan penyayang menyertai kita, menyertai langkah hidup kita dengan berkat-Nya, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Salam sehat, senyum selalu, berkah dalam. Bayat 23 Agustus 2020, Romo Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin.